Oke. Nah, untuk membantu beberapa kendala tadi tuh Pak, kalau kita mau masang kamera itu pakai kira-kira atau yang sebelumnya ini pakai insting. Nah, di Vigi ini kita tuh menyediakan software yang mana kita ini bisa langsung ngecek nih, oh kalau dalam suatu ruangan yang luasnya 10 meter, luasnya 20 meter, ini cocoknya pakai kamera apa tuh dari softwarenya udah bisa memberikan planningnya, udah bisa memberikan suggestionnya gitu. Nah, nggak hanya suggestion untuk jaraknya gitu Pak, nggak hanya suggestion untuk kejelasan objeknya atau contohnya plat nomornya ini sejelas apa itu nggak cuman itu, tapi nanti dari softwarenya dari Project Design Tool ini kita itu menyediakan desain 3D yang akurat gitu Pak. Jadi nanti kita tuh bisa langsung cek nih, oh ada target di sana nih, kira-kira blind spotnya sebelah mana ya, bentuk 3D-nya, jarak pandangnya, coveragenya berapa derajat itu bisa kelihatan semuanya gitu. Bahkan dari software ini Pak, kita itu bisa langsung cek nih semuanya, kalkulasi bandwidth-nya, kalkulasi storage-nya gitu. Jadi kita nih udah contohnya udah nitikin 10 kamera nih gitu. Kita butuh 10 kamera. Nah, dari situ kita tuh bisa cek, oh 10 kamera ini dengan resolusi 2 MP, 4 MP gitu ya. Bandwidth-nya yang dibutuhkan itu berapa? Storage-nya itu yang dibutuhkan berapa TB? Itu bisa kelihatan semua. Jadi kita itu nggak ngira-ngira gitu ya, Pak ya. Nggak usah ngitung manual lagi gitu. Karena semuanya ini udah ada di satu software yaitu Project Design Tool gitu. Nah, di setelah kita bikin proposalnya gitu Pak, itu nanti bisa langsung ke bentuk proposal dalam bentuk PDF, dalam bentuk Word, atau bahkan bisa langsung jadi bentuk Excel nih Pak gitu. Jadi kita kalau mau ada kebutuhan, ada procurement mau bikin BOQ, ya udah didesain dari sana, kamera-kameranya gitu ya, NVR-nya, switch-nya didesain dari sana, nanti tinggal diekspor aja jadi Excel. Nah, itu udah jadi, tinggal di send aja ke usernya. Tinggal bikin harganya aja disesuaikan gitu. Nah, reminder lagi, Pak. Ini ada link absensi ya untuk di akhir acara nanti kita ada spin wheel. Boleh diisi bagi yang belum isi. Nah, ini sedikit penjelasan untuk Project Design Tool. Jadi, Project Design Tool ini, Pak, dia ini bisa diakses dari Vigi VMS ya, Pak ya. Jadi, untuk Project Design Tool ini, itu nggak usah diinstal lagi, gitu. Kita langsung akses aja dari Google, dari browser, ketik Vigi VMS gitu ya. Nanti tinggal login, bikin akun login gitu. Nah, di situ kita tinggal upload denahnya. Nah, udah upload denahnya, kita bisa langsung nih titikin kamera-kamera mana yang dibutuhkan, kamera-kamera apa yang cocok gitu ya. Terus nanti udah kelihatan parameternya, tingginya mau seberapa, lebarnya seberapa, coveragenya seberapa, dan nanti tinggal diekspor aja gitu. Karena kan biasanya kalau kita tanpa software, bantuan software, itu eh, nggak nggak presisi gitu Pak, karena kan berdasarkan perkiraan ya. Nah, dari software ini udah kita langsung cek nih dari datasheetnya, dari kapabilitas kamera berdasarkan resolusinya gitu ya, berdasarkan tingginya, berdasarkan jarak dari kamera ke objeknya. Oke. Nah, tadi ada yang nanya nih, kalau untuk Android bisa nggak ya? Untuk Android belum bisa ya, Pak ya. Jadi di sini based on laptop aja, browser. Sebenarnya sih bisa, Pak, pakai Android by browser gitu. Cuman dia kan gambarnya kecil-kecil nanti, Pak. Jadi kita nggak leluasa. Nah, direkomendasikannya memang pakai browser aja, biar lebih jelas nih gitu pemantauannya. Oke, nah ini UI-nya dari Vigi Design Tool ya Pak ya. Nah jadi nanti kita tuh tinggal upload aja nih denahnya gitu. Upload aja denahnya, nanti tinggal kita tentukan aja tingginya dan lain sebagainya. Nah ini untuk eh denah yang bisa diupload nanti ada beberapa tipe format aja ya Pak ya. Bisa PDF, bisa PNG yang ada di sini.
Bisa PDF, bisa PNG, bisa CPG, JPEG, dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti kalau memang ada contohnya kemarin tuh saya ada kebutuhan mau bikin proposal tapi bentuknya itu Corel Draw atau ya Corel Draw itu kan belum bisa nih. Nah, bisa diekspor aja lah Pak pakai ini tools online lah gitu. Nah, nanti langsung di-upload aja. Oke. Ada suara apa tuh? Tadi itu adanya Pak Budi tuh. Nah, next. Nah, ini nanti Pak, setelah kita udah upload denahnya, kita itu tinggal ngebentuk aja untuk dindingnya ya Pak ya. Karena kan kamera tuh nggak tembus nih, nggak tembus dinding gitu ya. Jadi kita tuh bisa menentukan nih batasan-batasan dari kameranya gitu. Karena nanti kan si kamera ini akan hanya monitoring yang ada dalam ruangan aja gitu. Nah, nanti ada opsinya nih, kita bisa gambar roomnya, bisa gambar dindingnya gitu. Dan kita juga bisa menentukan ketebalan dari dinding itu gitu, Pak. Nah, untuk device-device yang bisa kita tambahkan di sini tuh ada banyak, Pak, sebenarnya. Bisa kamera, bisa NVR, bisa solar panel, bisa switch juga gitu. Karena kan udah satu paket nih, TP-Link ini untuk CCTV udah satu paket, udah ada kameranya, NVR, solar panel, bahkan switch-nya gitu ya. Nah, itu nanti tinggal kita add aja device-nya, dan yang pasti di sini tinggal dimasukin aja nih nanti untuk tingginya, targetnya gitu ya. Ini untuk secara eh, basicnya dulu nih Pak gitu. Nah, terus kita tinggal set-set aja parameternya gitu. Tinggal setting parameternya kamera yang kita pasang ini tingginya seberapa. Karena masing-masing kamera kalau ada perbedaan tinggi kan jarak coveragenya beda nih Pak. Semakin tinggi kan semakin eh, pendek gitu ya coveragenya ya. Nah, ini untuk salah satu contoh kalau kita monitoring atau kalau kita setting 3D-nya ya. Kalau mau view 3D-nya tuh contohnya seperti ini, Pak. Nah, nanti kita tinggal klik 3D view aja dari sini. Nah, bahkan dari denah tersebut, Pak, kita itu bisa cek nih, dalam jarak 10 meter, dalam jarak 20 meter, keterangan atau kejelasan dari objek itu sendiri tuh bagaimana gitu. Jadi, kita tuh bisa cek nih, oh, kalau di luar dari 10 meter, lebih dari 10 meter, jarak pandangnya itu nggak begitu bagus nih gitu. Hasil gambarnya nggak begitu terang nih gitu. Nah, terus kita juga bisa konfliknya nggak satu-satu ya, Pak? Langsung banyak gitu bisa bersamaan. Nah, ini untuk contohnya nih, Pak, di kalkulatornya ya. Tadi kan saya udah spill nih, dia itu bisa langsung ngitung kalkulator ya. Nah, kalkulatornya ini kita tuh bisa ngitung bisa tahan butuh berapa storage, butuh berapa TB, butuh bandwidth berapa, atau dalam contoh nih kita masang 10 kamera gitu. Terus punya hard disk 16 TB. Nah, bisa tahan berapa hari? Nah, itu bisa di setting atau bisa dicek kalkulasinya menggunakan Project Design Tool ini gitu. Jadi udah otomatis, Pak. Terus nanti di akhirnya kita juga bisa ekspor nih gitu. Ekspornya bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk Word, bisa dalam bentuk Excel. Kalau Excel tinggal masukin harganya aja gitu, udah selesai. Nah, itu dia untuk sebentar, layar screen aja. Nah, itu dia untuk pemahaman Project Design Tool nih. Coba aku cek kolom chat dulu. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya Pak ya di kolom chat ya. Oke, kayaknya masih aman. Kita move ke langsung hands on-nya nih, Pak. Nah, untuk akses Project Design Tool ini, Pak, kita itu langsung aja ke Vigi VMS
Cloud gitu ya. Kita langsung cari aja nih di Google VG VMS Cloud gitu. Nah, ini udah dapet VG VMS Cloud-nya. Langsung dicoba sekarang aja. Nah, nanti di direct nih Pak ke sini. Nah, kita itu tinggal masukin aja nih. Kalau udah punya akun bisa langsung login. Kalau memang belum punya akun bisa daftar dulu gitu. Nah, sebenarnya di VMS ini kita itu bisa membuat site-site gitu ya Pak ya. Jadi contohnya nih, kita mau pisahin site antara yang di sekolah, kita kalau ada pasang di suatu pulau, di sekolah, di pabrik, itu kita bisa pisah-pisahin nih site-nya. Jadi nggak gabung jadi satu. Nah, ini contohnya saya ada site di TP-Link gitu. Langsung di-confirm aja. Nah, ini tampilan dari VG VMS ya, Pak ya. Jadi sebenarnya Project Design Tool ini kan dia salah satu bagian dari fitur di VG VMS, Pak. Tapi sebenarnya VG VMS ini basicnya atau main functionnya itu sebagai configuration tool atau monitoring video, Pak. Gitu. Jadi sebenarnya di sini nih kita contoh nih, Pak, untuk video di sini ya. Kita itu bisa monitoring kamera-kamera yang udah ditambahkan di VG VMS gitu. Jadi nggak hanya untuk kalkulasi bandwidth, kalkulasi storage, atau bahkan untuk proposal, bikin proposal. Nah, VG VMS ini Pak, dia ini bisa langsung monitoring kamera yang udah ditambahkan. Nah, karena dia ini basicnya cloud gitu ya, basicnya ini cloud, nah kita ini bisa penambahannya itu berdasarkan SN aja gitu. Jadi yang penting device yang udah online gitu ya, tinggal di add aja. Nah, itu langsung bisa online semuanya. Nah, kita bisa langsung monitoring kamera-kamera di sini. Ini kita ekspor dikit-dikit dulu ya, Pak ya. Bisa langsung monitoring di sini. Bisa langsung konfigurasi untuk settingan-settingan yang ada di kamera gitu ya. Nah, bagusnya Pak, untuk di VG VMS ini, dia itu free dan juga unlimited Pak, gitu. Jadi nanti kalau ada kebutuhan, Gimana nih, Mbak? contoh nih saya ada mau pasang 10, 100, 200 kamera, mau di centralize monitoring di sini gitu ya. Nah, itu bisa banget pakai VG VMS, karena kalau di brand lain, kalau mau ada central monitoring gitu Pak, dia itu biasanya terbatas tuh, cuman ada eh 64 channel aja gitu. Nah, kalau di Vigi dia itu free dan juga unlimited. Jadi kalau Bapak nih ada kebutuhan mau ada pasang contohnya toko retail satu Indo 200 cabang, nah itu bisa tuh dimonitoring live view dari sini. Nah, ini susah sinyalnya dari saya, Pak ya, bukan ini ya, dari VMS-nya ya. Nah, saya sambil cek dulu nih di kolom chat. Ini kamera yang bisa dipantau di Vigi VMS, apakah yang kita pasang pakai akun kita atau semua bisa dimonitoring termasuk dari akun orang lain? Oh, kalau ini untuk khusus yang kita tambahin di akun kita aja, Pak, gitu. Jadi, kalau ada contohnya ada akun-akun lain pasang yang kita nggak bisa cek karena itu confidential kan, privacy juga. Nah, kita hanya bisa monitoring kamera yang udah kita tambahkan ke VG VMS ini gitu. Nah, penambahannya tadi tuh Pak by SN. Enaknya dia itu free sama unlimited Pak. Jadi Bapak ini mau nambahin 256 channel, nah itu free. Mau dimonitoring semuanya terpusat di sini itu free, nggak ada penambahan biaya. Karena kan biasanya bayar tuh Pak license ya setelah di atas 64 channel. Kalau di kita tuh free gitu. Oke, dari Pak Purnomo, kalau outdoor kayak gini Mbak, oh aman sih Pak, ini mah bisa nanti kita bikinkan gitu ya. Nah, nanti boleh disimak dulu kita simulasiin contoh ininya seperti apa penggunaannya. Ya, betul Pak Bambang, lebih privacy, nggak ada maksimum berapa channelnya. Nah, enaknya itu nih, contoh Pak Bambang nih masang
200-300 kamera mah aman Pak, digas aja, ditambahin aja di sini. Nanti bisa ini, monitoring semuanya, nggak cuman monitoring, bisa config aja Pak, config juga gitu. Jadi contohnya kita mau setting di sini nih, ini contoh settingannya ya Pak. Mau setting resolusinya diturunin, frame rate-nya di setting, bitrate-nya gitu ya. Atau mau nyalain audio dari sini, mau nyalain audionya, atau nyalain speakernya, mau adjust volumenya bisa dari sini gitu ya. Terus di sini selain untuk dari settingan streaming atau resolusi, kita juga bisa setting beberapa smart event yang ada di sini nih Pak. Sebenarnya di Vigi ini kan ada banyak nih Pak smart eventnya. Ada 9 sebenarnya Pak. Cuman ini karena belum di-upgrade aja. Coba kita cek kamera-kamera lain ya yang ada di sini. Jadi di Vigi itu kan salah satu setelah VMS yang free unlimited, kita tuh juga punya kamera yang udah punya 9 jenis smart event, Pak. Jadi dia bisa mendeteksi orang, kendaraan, line crossing, perimeter, objek missing gitu ya, objek yang ditinggalkan, orang bolak-balik, dan lain sebagainya tuh bisa semuanya disetting dari sini gitu. Jadi nggak terbatas nih, nggak hanya cuman untuk setting resolusi, tapi setting event-eventnya itu bisa dari sini. Nah ini Pak contohnya. Ini, dia ini ada banyak smart event ya Pak yang bisa kita setting dari sini nih. Ada human detection, ada vehicle detection, line crossing, dan lain sebagainya tuh bisa disetting dari sini. Nah, oke, itu contoh settingannya. Nah, terus ada contoh lain, kita itu juga bisa cek filternya. Nah, ini bisa cek event apa aja yang sedang terjadi yang udah ada recordnya gitu ya. Sambil jawab dulu. Boleh dipraktekin nggak Mbak sampai jadi proposal? Boleh Pak, ini kita explore dulu nih di VMS ada apa aja. Karena sebenarnya fitur utama dari VMS ini bukan hanya project design tool, tapi untuk monitoring centralized-nya nih Pak. Termasuk setting alarm dong ya. Iya dong Pak, ini bisa setting alarm, bisa customize, bisa setting networking-nya, dan lain sebagainya. Hasil tampilan VMS apakah on terus tanpa putus-putus atau putus per 5 menit? Kalau di VMS Cloud, ini dia putus-putus per 5 menit ya Pak ya. Tapi kalau mau on 24 jam, bisa pakai ini. VGPC Client nih Pak, nanti tinggal diinstal aja, ditarik, diinstal di sini gitu. Kalau yang Cloud tadi kan untuk monitoring sementara. Kalau 24 jam bisa dari sini, free juga kok Pak, tenang, aman gitu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk eventnya tadi ya Pak ya, kalau udah disetting nanti ada rekamannya di sini gitu. Nah, ini kita bisa pisahkan beberapa kamera berdasarkan site-nya, kita udah pasang di mana gitu. Kita bisa pisah-pisahkan. Nah, ini ada yang online, kita mau live view langsung bisa, mau setting config di sini juga bisa. Nah, oke. Selanjutnya kita langsung jam ke proposalnya ya, Pak ya. Nah, ini contoh proposalnya. Kalau kita sebenarnya ada dua nih Pak, ada yang device map yang di sini, sama ada yang design tool yang di sini Pak. Nah, kalau device map ini adalah eh kita ini mapping kamera-kamera yang udah kita tambahkan di sini, terus penempatannya itu di mana. Contoh nih, saya kan tadi udah masang beberapa kamera ya, saya udah add beberapa kamera di sini. Nah, di sini tuh kita bisa langsung desain kamera-kamera yang udah saya tambahkan tadi, dia itu penempatannya di mana gitu. Nah, nggak cuman penempatannya di mana, kita bisa cek live view-nya sekaligus nih, Pak. Oh, di ruang A itu ada live view-nya seperti ini, di ruang B live view-nya seperti apa gitu. Terus kita juga bisa, nah ini, cek coverage-nya nih, Pak. Nah, ini. Jadi di jarak 5,7 meter ini jelas banget nih. Nah, agak munduran dikit, itu agak burem dan lain sebagainya gitu. Bentar.
Oke. Nah, terus yang kedua, kita juga ada design tool nih, Pak. Nah, kalau design tool ini lebih ke desainnya. Kalau yang pertama tadi tuh kita menempatkan kamera-kamera yang udah kita daftarkan di VMS itu, penempatan desainnya itu di mana. Nah, kalau di sini kita ini lebih ke mendesain project yang akan kita install ke depannya gitu. Oke. Nah, ini contoh dulu nih Pak yang udah saya desain ya sebelum kita mulai dari awal gitu ya. Nah, ini contohnya yang udah kita desain. Nah, dari sini kita tuh bisa cek nih Pak. Oh, ini dari desain ini berapa kamera yang udah kita install, kamera-kamera apa aja yang cocok gitu ya. Terus kita bisa cek jarak pandangnya. Di sini kan ada 4 warna tuh Pak. Ada biru gelap, biru agak muda, muda banget gitu ya. Ada 4 warna lah. Nah, 4 warna ini ditentu adalah Dori Pak. Jadi ini adalah parameter untuk melihat kejelasan si kameranya gitu. Nah, jadi yang paling jelas itu adalah identification. Nah, identification ini adalah kita bisa ngeliat dengan jelas banget nih wajah orangnya, plat nomornya gitu. Terus setelah ini ada jarak recognition. Nah, ini agak burem nih gitu wajah orangnya, tapi kita tetap bisa ngenalin siapa dan plat nomornya tuh tetap kita bisa cek nih gitu. Tapi agak burem dikit. Terus di jarak observation, nah ini agak burem. Kita udah nggak bisa kenalin nih siapa, cuman kita tahu kalau di situ tuh ada orang gitu. Nah, di jarak detection ini adalah jarak yang paling jauh. Kita hanya bisa ngelihat itu ada objek, tapi kita nggak tahu objeknya itu apa. Nah, Dori ini adalah penentu yang ada di sini, Pak. Dori. Nah, detection ini yang paling jauh. Objek observation ini yang agak dekat. Recognition itu yang gelap. Identification ini yang paling gelap gitu, Pak. Jadi kita bisa cek parameter-parameternya dari situ. Nggak usah manual karena udah ada parameternya dari sini. Terus di sini pun kita bisa ngelihat 3D view-nya. Nah, yang pertama kita cek dulu parameternya nih, Pak. Kita perlu cek parameternya. Mau dipasangnya ini ceiling mounting, wall plate, wall mounting, pole, atau outdoor itu bisa cek semua. Jadi nanti kalau udah jadi nih proposalnya, itu udah ada information-nya kalau dia itu dipasang seperti apa gitu. Terus kita harus menentukan dulu installation height, targetnya gitu ya, jaraknya. Nah, kalau udah kita setting, nanti kita bisa langsung ngecek nih sebentar. Nah, ini di luar nih. Nah, kalau di sini contohnya kita bisa langsung cek nih 3D view-nya. Jadi kalau ada objek di sini, ini kan masuk ke layer 2 nih, Pak. Berarti jaraknya ini dia itu nggak terlalu sejelas yang identification, tapi dia udah cukup jelas untuk dilihat plat nomor sama wajahnya gitu. Oke, kita cek dulu. Siap nanti dari awal, Pak. Kamera Vigi ini sudah ada kalau malam atau siang berwarna dengan jarak berapa meter kuat jangkauan kabel LAN normalnya. Udah ada Pak, kita udah ada kalau kamera Vigi yang cocok di malam ataupun siang berwarna gitu ya. Kalau kita tuh yang paling bagus memang tipe Color Pro ya Pak ya. Jadi nanti kalau dalam keadaan low light tuh hasil gambarnya tetap kelihatan siang, tapi nggak ada LED yang nyala nih dari kameranya gitu. Kalau kamera, nah ini udah dijawab. Oke, udah dijawab nih beberapa. Jadi kita lanjut aja mulai dari awal ya Pak ya. Oke. Nah, dari awal nih, Pak. Nah, ini tadi kan udah masuk ya, udah bikin akun, udah login. Nah, dari sini kita tinggal add yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, yang pertama, project name. Contoh, public
roti gitu ya. Nah, ini kita bisa sesuaikan skenarionya ada di mana, contoh di factory gitu ya. Public. Nah, udah kebentuk gitu ya site-nya, kita udah bikin site-nya dulu. Terus kita pilih nih, add new floor plan. Nah, ini adalah penambahan denahnya, Pak. Jadi kalau kita itu udah bikin site-nya, kita tinggal milih denahnya ini yang mau di desain gitu ya. Karena kan di sini kan kalau kita ada project besar, contohnya di pabrik, di hotel, sekolahan, itu kan biasanya pasti ada map-nya ya Pak ya, pasti ada denahnya. Nah, itu tinggal diminta aja ke pihak mereka. Nah, nanti tinggal kita upload ke sini gitu. Nah, ini contohnya 17 atau drag bisa di drag juga Pak. Nah, ini. Udah tinggal di drag bisa. Terus kita tinggal bikin namanya. Contoh lantai 1 gitu ya. Nah, lantai 1 udah ke-upload gitu ya. Nah, di sini ada merah-merah nih, Pak. Dari ujung ke ujung gitu ya. Nah, ini ada merah-merahnya. Kita ini tinggal bikin rules-nya. Jadi kita tuh menentukan dulu nih panjangnya. Contoh dari sini ke sini gitu ya. Nah, ini nanti bisa disesuaikan aja berapa jaraknya. Kalau contoh di sini saya mau bikinnya contoh 60 meter gitu ya. Ini kan gudang ya, jadi kita bisa set gitu. Nah, nah, ini kan saya udah setting nih jaraknya dari pojok sini ke sini untuk gudang produk ini. Kita udah set untuk rules-nya. Nah, tinggal bikin atau tinggal menambahkan device-nya gitu, Pak. Nah, sebelum menambahkan device-nya, kita ini ada filternya nih, Pak, yang ada di sini. Add virtual device ini ada basic filter, ada filternya. Kalau diklik, kita ini bisa langsung menentukan mau kamera apa, contoh mau kamera bullet nih atau kamera turret untuk indoornya gitu. Dengan fitur apa, contoh mau fitur yang anti backlight, resolusi 4MP, dan mau yang udah full color gitu ya, atau mau smart detection, nah itu tinggal diklik semuanya, atau mau butuh fitur apa, tinggal diklik aja dari sini. Nah, kalau udah, nanti ada beberapa pilihan kamera yang sesuai sama filter yang tadi tuh, Pak. Nah, di sini ada 4 kamera nih yang cocok sama filter yang ada tadi. Nah, ada ini Insight S445 atau kamera retail gitu. Terus, atau kita juga bisa menentukan dari sini, Pak. Saya ini installation height-nya mau yang 4 meter gitu. Nanti atau kalau 10 meter. Nah, nanti kameranya ini akan berubah nih. 3 meter aja. Terus contoh jarak ke targetnya saya jauhin 15 meter gitu. Atau 20 meter. Oh, ini yang jarak ini. Nah, nah, contoh 15 meter. Oh, nggak ada nih yang cocok untuk filter yang tadi. Kalau kita contohnya 10 meter aja. Maunya itu di jarak 10 meter, kita itu bisa melihat hasil gambar yang cukup jelas gitu, Pak. Di jarak recognition gitu. Di parameter recognition. Nah, kamera apa? Contoh kamera yang ini. Kita mau pakai Insight yang S445. Nah, ini tinggal ditarik aja. Nah, kita taruh di mana gitu. Contoh kita taruh di gudang gitu ya, Pak ya. Nah, kita ini dalam sekali drag itu bisa untuk beberapa area gitu. Tinggal diklik aja. Nah, di sini kita bisa tarik nih. Contoh nih, di sini kita tentukan dulu Pak, mau ngelihat di jarak apa. Saya mau ngelihat di semua jarak inilah gitu. Saya mau ngelihat jelas, paling jelasnya itu di jarak berapa, paling mentoknya itu di jarak berapa. Nah, kita bisa klik semuanya parameter di sini. Jadi, setelah klik semua parameter di sini, kita tuh bisa melihat nih, kamera ini kapasitasnya di mana untuk masing-masing parameter.
Oh, kalau mau lebih oke lagi, kita bisa pakai kamera yang 8 MP contoh. Nggak usah pakai ini. Di sini kita tentukan parameternya mau dicek mana aja. Nah, tapi Pak, sebelum ke sana, sebenarnya kita harus bikin dindingnya dulu, Pak. Maaf, tadi belum saya mention. Kita harus bikin dindingnya dulu nih, gitu. Kita singkirin dulu nih masing-masing kameranya. Jadi biar jelas gitu untuk parameter-parameter ukuran ruangannya. Nah, di sini kita tinggal pilih yang ada di sini, Pak, draw wall. Nah, kita draw room. Jadi kita bisa langsung gambar nih ruangannya. Terus diklik, ditarik aja. Terus kita bikin lagi. Nah, ini kita tinggal gambar-gambar aja. Kita selesaikan dulu, Pak. Terus, eh, nah, oke, contoh di sini lah ya, Pak ya. Nah, setelah kita udah bikin untuk parameter dindingnya, kita udah bikin denahnya, dinding-dindingnya ini secara jelas, kita bisa langsung masukin aja kameranya gitu. Ini kita ubah aja, kayaknya kejauhan 10 meter gitu. Nah, dari sini tuh kita bisa lihat, Pak, oh kamera ini, kamera yang 8 MP gitu ya, ini kan saya masukin Insight S385 nih, Pak. Nah, kamera ini, dia ini, nah sebentar, jarak-jaraknya itu seberapa, itu kelihatan semuanya. Contoh kita mau masukin lagi ya, Pak. Add device, contohnya mau kamera yang bisa melihat recognition-nya itu di jarak 15 meter langsung. Nah, itu ada kamera-kamera ini gitu. Atau jaraknya ini mau dijauhin lagi 30 meter gitu. PTZ, PTZ-nya belum ada 20 meter contoh. Nah, ini kameranya. Nah, ini udah disarankan nih yang vokalnya 6 mm gitu ya. Tinggal dimasukin aja. Ini kan udah bisa diklik gitu. Dilorong lah ini cocoknya. Nah, kita tinggal klik aja parameter-parameternya yang mau kita view gitu, Pak. Nah, nih dari sini kelihatan untuk jarak pandangnya gitu ya. Untuk masing-masing kamera yang udah diinstal juga kelihatan. Nah, ini tinggal di copy-copy aja sebagai contoh aja, Pak. Nah, nah dari sini tuh kita udah ada parameternya nih, Pak. Contoh si Insight S355 ini dia ini dipasang wall mounting atau ceiling mounting. Kalau kamera outdoor kan biasanya ini ya wall mounting, tapi kalau pilih ceiling mounting pun bisa juga ya, Pak ya, gitu. Nah, terus kita bisa menentukan juga dia ini dipasang di ketinggian berapa gitu. Karena kan beda ketinggian jarak pandangnya beda nih Pak, berubah kan jarak pandangnya. Contohnya 3 meter, dia akan balik lagi nih menjauh gitu.
Kalau kita bikin 5 meter, jarak pandangnya berubah lagi nih, gitu, memendek gitu. Jadi kita harus tentukan benar-benar nih mau dipasang di jarak berapa meter gitu. Terus kita juga bisa ngelihat 3D-nya yang ada di sini. Nah, di jarak ini ada objek di situ, Pak. Di sini ada objeknya. Jadi kita bisa kelihatan nih. Nah, ini ada manusia nih di sini gitu. Jadi kita bisa kelihatan, oh dia ini masuk ke layer 3 gitu. Target yang kita view tadi yang ada ini ya Pak ya, yang ada bulat-bulatan di sini ya. Gitu. Nah, terus nggak cuman kamera Pak, tapi di sini kita juga bisa menambahkan NVR-nya gitu. Nah, kita bisa filter nih, mau kamera yang berapa channel? 4 channel tuh kameranya ini, NVR-nya ini yang cocok. 16 channel yang cocok NVR ini gitu. Butuh berapa SATA? Butuh 2 SATA gitu. Yang 16 channel butuh 2 SATA tuh NVR-nya ini gitu. Nah, kita tinggal pilih aja salah satu. Kita udah pasang di sini gitu ya. Nah, di sini ada, kalau udah kita pasang semua kameranya, nanti bisa muncul kalkulatornya juga. Nah, contoh nih Pak, total kan ada 9 kamera ya. Satu NVR dengan 2 slot harddisk gitu. Nah, kita ini mau merekam 30 hari gitu. Butuh berapa TB? Butuh 5 TB gitu. Di sini kan tertera nih. Dengan 9 kamera, dengan 9 kamera gitu ya. Dan tadi resolusinya ada yang 4 MP, ada yang 8 MP gitu ya. Dan mau merekam 30 hari, dia itu butuh berapa TB? Nah, kelihatan nih butuh 5 TB gitu. Atau kalau kita mau kalkulasi yang lain, contoh kita ada 16 TB nih dengan 9 kamera, 1 NVR. Dia ini bisa berapa lama ya? Bisa 3 bulan gitu. Atau mau ngecek bandwidth, Pak. Nah, ngecek bandwidth contoh nih, 9 kamera tadi resolusi kan ada 8 MP, ada 4 MP. Nah, itu dia butuh 22 Mbps gitu. Jadi, kelihatan semua di sini untuk kalkulasi kebutuhan bandwidth-nya, storage-nya gitu. Bagaimana tentukan skala denah? Nah, nanti di denahnya itu kan ada skalanya tuh, Pak. Kita tinggal bikin rules-nya aja dari Pak Piu ya. Kita bisa tentukan skalanya waktu awal banget bikin denah, itu ada rules-nya atau ada penggarisnya ya, Pak ya. Nah, itu tinggal dipilih aja. Kalau kita yang pakai existing sekarang, kita itu bisa setting di bawah ini, terus ada edit scale. Nah, ini Pak, kita udah menentukan dari titik merah ini tuh kelihatan. Jadi kita dari jarak segini sampai segini itu dia berapa meter gitu. Spek minimal PC untuk VMS bisa diuraikan. Nah, paling kalau ini i5 i5 Pak yang paling rekomendasi lah. Minimumnya i5 gitu. Nah, ini udah ke set. Tadi udah. Nah, di sini ada device listnya nih Pak. Jadi langsung ke generate. Oh, ada 9 kamera, masing-masing modelnya ini, resolusinya ini gitu ya, dengan NVR ini. Nah, kita tinggal ngisi harga-harganya gitu ya. Atau kalau butuh fee tambahan, contohnya nih, ada additional fee. Kita milih jasa pasang gitu ya, tinggal ditambahkan gitu. Atau nambah lagi biaya jasa kendaraan, transportasi gitu ya, biaya transportasi. Ah, bisa diisi deskripsinya, biaya untuk bensin ke, ke tempat customer.
Nah, udah dicentang. Ini dicentang terus di confirm. Nah, nanti langsung muncul nih Pak, additional fee-nya. Jadi udah ada fee untuk jasa pasangnya, jasa transportasinya, tinggal diisi aja nanti. Gitu, tinggal diekspor. Nah, ini ada hasilnya. Bentar. Nah, ini langsung jadi bentuk Excel seperti ini nih Pak. Udah ada tipe modelnya, udah ada gambarnya, udah ada fitur-fitur mm, utamanya, jumlahnya ada berapa gitu ya. Tinggal isi harganya, bisa isi di sini atau di sana tadi gitu. Terus di bawah juga udah ada additional fee-nya. Jasa pasang, jasa transportasi, ada berapa, harganya berapa, tinggal dimasukin aja. Nanti udah ada konklusi di bawahnya. Jadi totalnya itu berapa. Nah, kalau mau bikin penawaran, jadi lebih gampang nih Pak daripada kita harus bikin satu-satu nih. Gambarnya ngambil dari internet dulu, di copy, spesifikasinya di copy gitu, yang ngitung sendiri dan lain sebagainya. Nah ini dengan mendesain aja tadi drag and drop ya, udah disesuaikan juga di sini. Drag and drop aja udah disesuaikan juga untuk jarak pandangnya, kamera yang sesuainya apa, udah bisa disesuaikan juga filter-filternya kita butuh kamera apa. Nah, itu nanti bisa langsung jadi hasilnya di sini. Ini untuk bentuk Excelnya gitu. Jadi penawarannya udah langsung jadi nih untuk customernya gitu, Pak. Kalau Tapo apakah bisa masuk ke VG VMS? Tapo masih belum bisa nih Pak Bambang. Kalau VG VMS ini untuk kameranya VG aja yang untuk yang PoE lah. PoE 4G sama WiFi bisa masuk Pak gitu. Sementara untuk VG aja. Betul Pak Bambang, tinggal masukin harganya aja, harganya berapa nanti udah masuk totalannya. Boleh Pak Makimah, ini dari area mana di spill aja nanti biar di follow up sama salesnya nih. Harganya bisa berapa rupiah ya Mbak? Beda-beda nih Pak. Kalau CCTV gini kita ada di semua lini produk. Dari yang paling murah itu 300 ribuan kita ada, sampai yang 2 jutaan, yang paling mahal berapa ya? 3 jutaan itu kita juga ada. Disesuaikan sama spesifikasinya Pak, gitu. Tapi yang memang paling affordable itu yang 300 ribuan itu 2 MP IR, tapi yang memang hero produknya itu di 4 MP sih Pak, 600 ribuan ya. 4 MP two way talk full color SD card on fifth, nah itu di 600-an kalau nggak salah gitu. Spill APK-nya tadi Mbak, saya browsing ke laptop belum nemu. Ini Pak, langsung aja ke VG VMS. VG VMS Cloud. Nah ini, tinggal diklik ini, terus coba sekarang. Nah, itu tinggal bikin akun dulu. Kan mungkin belum ada nih akunnya. Nah, didaftarin dulu baru login gitu. Oke. Nah, tadi kan bentuk Excel nih, Pak. Kita ada lagi yang dalam bentuk PDF gitu ya. Nah, di sini kita tuh bisa ekspor apa aja, denahnya, installation guide-nya, device list-nya ada apa aja, device-nya ini barang-barangnya ada apa aja. Terus formatnya bisa ditentukan mau PDF, mau dokumen gitu ya. Terus kita tinggal upload logonya gitu. Contoh kita punya logo sendiri nih di perusahaan. Bisa upload logo, contoh saya mau upload yang ini, di open. Watermark VG-nya mau dihapus, contohnya nggak apa-apa gitu. Di confirm, nah ini tunggu dia ekspor dulu, nah nanti langsung jadi PDF-nya. Atau Word dokumen juga bisa gitu Pak. Nah, oke udah ada. Kita langsung cek aja di download. Nah ini Pak, hasilnya tinggal di ekstrak aja. Ekstrak. Nah, ini hasil dari Vigi Project Design Tool yang bentuk PDF, Pak. Udah ada logonya, nanti tinggal disesuaikan aja size dari logonya gitu. Kalau mau besar ya tinggal ini digedein karena kan ini saya download dari Google ya tadi ya. Gitu.
Device listnya udah ada, tinggal tadi masukin harga, fee-nya juga udah ada gitu ya. Nah, ini denahnya kita ada pasang di mana aja, jarak-jaraknya itu udah ada semuanya gitu ya. Terus ini ada installation guide-nya. Nah, ini dia ini satu kamera nih, angle-nya madep kemana gitu ya, mengarah kemana tuh udah ada semuanya. Penempatan NVR-nya di mana itu udah ada semuanya. Jadi user nih udah langsung trust nih, oh ternyata udah cukup akurat ya gitu untuk installation-nya ya, udah ada guidance-nya ya gitu, proper gitu Pak. Ini udah ada mounting methodnya, oh kameranya ini ceiling nih gitu, atau wall gitu. Tinggi pemasangannya 3 meter, angle-nya berapa derajat itu udah ada semuanya gitu. Nah, itu dari desain tool ya, Pak ya. Hasil dari PDF-nya. Iya, Pak, untuk Pak CCTV, guys. Nggak bisa pakai IDR ya, Mbak, buat harganya. Sementara yang VG VMS ini belum bisa, Pak. Jadi kalau harga bisa ditulis di Excel yang tadi, atau nanti saya spill satu lagi aplikasi ya, Pak ya, buat yang pakai IDR. Ada lagi. Layanan ini gratis atau berbayar, Pak? Ini gratis ya, Pak ya, aman semuanya gitu. Tinggal bikin akun aja. Nah, ini dari sisi Vigi VMS, Pak. Tapi sebenarnya kita ada lagi yang Omada gitu ya. Saya tadi udah bikin. Bentar, saya cek dulu. Nah, tadi kan untuk dari sisi CCTV ya, Pak ya. Nah, di sini ada satu lagi, dia ini untuk Omada Design Tool. Nah, kalau Omada Design Tool ini dia lebih lengkap, Pak. Kalau mau pakai AP, jarak sinyalnya itu rekomendasinya berapa meter gitu ya. Dia ini bisa nembus berapa dinding gitu, bisa kelihatan semuanya gitu. Nah, tuh sebentar. Nah, kalau ini kita ini bisa menentukan nggak cuman dari sisi eh EAP-nya, tapi kita bisa bikin dindingnya itu berdasarkan dia ini ketebalannya seberapa gitu. Jadi kan AP ini atau biasanya kan akses point itu kan ditentukan sama ketebalan dinding juga nih Pak. Semakin tebal dindingnya, sinyalnya kan susah suka masuk ya Pak ya. Nah itu kita bisa tentukan ketebalan dindingnya gitu. Terus kita bisa cek juga untuk jenis kabelnya gitu. Nah terus di sini kita bisa bikin jenis kabelnya juga gitu. Jadi untuk koneksi antar kamera, antar device ke EAP dan juga ke switch gitu bisa kelihatan semuanya gitu. Terus nanti kalau udah jadi ya Pak ya. Untuk mekanismenya sih sama kayak VMS yang tadi Pak. Cuman kok di sini bagusnya dia udah ada topologinya. Jadi kita ini pakai switch apa, dia connect ke kamera apa aja tuh udah ada gitu. Nah, ini yang Omadanya.
Ada yang mau masuk. Nah, itu, Pak. Jadi kalau mau dari sisi CCTV bisa pakai VGI, VMS. Tapi kalau memang ada kebutuhan EAP-nya gitu ya, bisa pakai yang design tool ini untuk linknya desaintpling.com gitu ya. Dia ini bisa langsung ke EAP juga. Jadi kita bisa cek untuk signalnya gitu ya. Jarak signal dan lain sebagainya tuh bisa dicek dari sini gitu. Bahkan untuk topologinya pun kelihatan semuanya, Pak. Gitu. Vicky udah banyak sih Pak, udah cukup banyak yang pakai. Sebentar. Ini mungkin contoh beberapa success case-nya ya. Ini banyak Pak untuk CCTV dari Vigi. Cuman ini rangkuman yang belum terlalu update ya, belum ada tambahan lain. Cuman sementara yang paling besar atau yang banyak diketahui orang paling ini Pak Busan Auto Finance ya. Dia ini adalah salah satu proyeknya Vigi yang all kamera, all NVR itu dikerjakan oleh salah satu SI kita dan ini adalah Busan Auto Finance itu udah cover satu Indo ya Pak ya. Sekarang kalau nggak salah itu udah seratusan cabang yang pakai Vigi dan masih terus continuous sampai all cabang itu pakai Vigi gitu. Nah, itu yang pertama pakai buff. Terus yang kedua Astra World yang di Jakarta. Nah, ini kameranya yang 4 MP, NVR-nya sama switch-nya. Terus kita kan ada juga solar panel nih Pak dari Max of Group ya. Solar panel kita kan cukup unik nih, satu solar panel bisa untuk 3 device gitu ya, bisa kamera, bisa EAP dan lain sebagainya. Nah, itu udah ada cukup banyak pemasangan juga, apalagi di Sulawesi sama Kalimantan gitu ya. Terus ada juga di beberapa pabrik gitu. Jadi sebenarnya udah cukup banyak kok, Pak. Nanti paling kontak aja sama salesnya Vigi untuk kalau memang ada project kita bisa POC bareng sekalian gitu, Pak. Ditemenin buat presentasinya itu bisa banget gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Mungkin itu untuk dari sisi project design tool-nya nih. Sebelum move ke sesi selanjutnya itu lucky spin-nya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Atau yang belum absen boleh absen dulu? Boleh ini ya Pak ya, sambil absen dulu ya sebelum kita lucky draw. Coba saya cek dulu untuk datanya. Commissioning bisa ajak Vicky ya Mbak? Boleh Pak, boleh. Nanti kontak aja ke salesnya gitu ya. Paling janjian aja, janjian dulu gitu ya. Karena kan cukup banyak nih yang udah mulai rame gitu ya. Vicky kan udah mulai rame nih. Paling nanti janjian dulu dicocokin jadwalnya biar bisa pas gitu. Nah itu link absensinya ya. Coba yang belum absen boleh absen. Saya coba cek dulu untuk peserta yang udah absen. Oke. Ada 19 orang. Ada yang mau nambah nggak nih, Pak? Sebelum saya spin wheel. Oke, belum ada. Oke, kita lagi spin ya, Pak ya. Kayaknya udah nggak ada lagi yang absen. Langsung aja kita spin ya. Jadi untuk hadiahnya hari ini ada 3. Yang pertama itu adalah kamera Tapo. Terus yang outdoor sama yang kedua ini ada Mercusis Switch Hub ada 2 gitu ya.
Nah, yang pertama paling kita spin untuk Markusisnya ya. Berarti ada 3 orang pemenang. Yang pertama ini kita spin untuk Markusis Switch Hub gitu ya. Langsung aja kita spin. Oke, selamat untuk Pak Ii Kurniawan. Kalau masih hadir boleh konfirmasi dulu Pak di link chat. Kalau hadir boleh konfirmasi untuk Pak Ii Kurniawan. Hadirkah? Kalau enggak, saya hapus nih. Oke, sampai 5 nih, Pak. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada. Kita remove. Oke, kita spin lagi. Pak Daniel. Oke, selamat untuk Pak Daniel. Apakah hadir di room nih? Boleh konfirmasi kehadirannya ya. Ah, hadir gak? Hadir gak? Oke, siap. Nanti saya ini ya, Pak ya. Saya PC ya untuk alamat pengirimannya ya. Siap. Waduh, Pak Mahmud ya. Coba saya cek tadi. Apakah belum ada? Oke, saya tambahin ya, Pak Mahmud sama Pak Jeffrey. Ya, bentar Pak. Ulang-ulang. Oke, kita spin untuk yang kedua, switch hub dari Merkusis lagi ya. Daniel yang pertama tadi, yang kedua ada Pak Nicholas Nixon. Boleh konfirmasi dulu Pak, apakah hadir? Hadir gak? Hadir. Oke, siap. Nicholas Nixon. Oke, yang ketiga hadiah utamanya nih tapo outdoor yang 3 MP. Kita langsung spin aja. Selamat untuk Pak Tony Saputra. Apakah hadir? Boleh konfirmasi dulu kehadirannya. Iya, hadir Kak Sandra. Pak Tony Saputra. Testing, testing. Oke, hadir. Iya, Agak hadir. kecil suaranya. Oke, Pak, siap. Nanti saya hubungi ya untuk eh pengiriman hadiahnya gitu. Oke. Putra. Oke, siap. Udah saya catat nama-namanya. Nah, mungkin sekian dulu nih Pak untuk hari ini. Kita nggak terlalu berat ya pembahasannya. Itu Project Design Tool. Nah, selanjutnya sebenarnya Vigi ada banyak webinar nih Pak. Untuk selanjutnya nanti kita infokan di chat gitu ya, webinar apa aja yang akan datang. Nah, untuk hari ini sekian dulu untuk webinar dari saya. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Sampai jumpa lagi, Pak. Saya izin untuk end ya.